Ya, Anda kembali di Breaking News penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Dan kita masih terhubung dengan Ustadz Zaki Mirza sambil nanti akan terus memantau perkembangan hilal di beberapa daerah. Ya, Ustadz Zaki Mirza, Ramadan sudah di depan mata, kemudian bagaimana kita seharusnya menyambut dan juga memaknai bulan suci Ramadan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan punya nama lain, yaitu Ramadan Karim. Eh, Bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Ibadah. Bulannya kita banyak-banyak beribadah. Kemudian juga disebut dengan nama lain lagi, yaitu Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka sebaik-baiknya kita memasuki awal Ramadan itu dengan hati yang bersih. Jadi tidak hanya sekedar kita mempersiapkan sahurnya pakai apa, bukannya nanti menunya apa, tapi juga bukan hanya bersih secara lahir, tapi juga kita bersih secara hati. Bahkan dalam salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man shama Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Segala dosa-dosa yang sudah lalu tuh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan harus ada dua syarat tuh. Yang pertama adalah imanan, dengan ketaatan, dengan iman kita bisa lihat bagaimana bahkan sesuatu yang secara hukum fikihnya adalah halal, tapi ketika kita berpuasa menjadi haram gitu ya, karena memang adanya kewajiban berpuasa. Tidak hanya sekedar taat, tapi kita perlu ihtisaban. Ihtisaban ini kita menjalani puasa, introspeksi diri. Karena ihtisaban itu artinya adalah banyak-banyak bermuhasabah. Menghitung-hitung diri, mengevaluasi seberapa banyak kesalahan kita selama ini. Maka tadi saya sampaikan, mumpung bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, Syahrul Maghfirah, Allah akan membakar tuh semua dosa-dosa kita. Maka bulannya disebut dengan bulan Ramadan. Ramadan ini diambil dari bahasa Arab ar-ramad. Ar-ramad itu adalah batu panas yang ada di tengah gurun pasir. Saking panasnya ini batu, siapapun yang menggenggam akan melepuh tangannya. Kalau ada kertas yang nempel, dia akan kebakar. Kalau ada daun di atas batu tersebut, dia juga akan hangus. Batu yang disebut orang Arab ar-ramad ini akan membakar apapun yang ada di atasnya. Nah, Ramadan satu akar kata dengan ar-ramad. Di bulan Ramadan sebenarnya Allah akan membakar semua dosa-dosa kita. Tapi jangan sampai justru puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Harus ada ihtisaban. Ihtisaban itu mengevaluasi diri. Yang pertama yang kita hisab, yang kita evaluasi adalah cara berpikir yang selama ini mungkin terlalu banyak buruk sangka gitu ya sama orang lain. Maka sepanjang bulan Ramadan kita tidak hanya puasakan perut dan tenggorokan kita, tapi juga puasakan pikiran kita dari suudzon, dari buruk sangka. Yang kedua adalah evaluasi lisan kita. Selama ini mungkin banyak perkataan kita yang menyakiti orang lain, tetangga, orang-orang terdekat dengan kita. Jadi ini adalah bulan muhasabah. Gitu. Baik, Ustadz Zaki Mirza dan pemirsa, kita akan lanjutkan. Kita akan melihat terlebih dahulu pantauan hilal di beberapa daerah. Dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia ada Ayah Nufus, kemudian dari rooftop Mall GTC Makassar, Sulawesi Selatan ada Nana Jamal, kemudian ada dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ada Ridwan Nasution, kemudian di Bukit Blang Tiron, Lok Semawe, ada Sukri di sana. Selamat sore rekan-rekan, saya ingin ke Nana Jamal terlebih dahulu di Makassar. Nana Jamal, bagaimana pantauan pengamatan hilal yang berlangsung di sana saat ini?
Ya, Syafa, pemirsa, saat ini di Makassar sendiri sudah menunjukkan pukul 18.30 menit, di mana sesuai perhitungan yang dilakukan oleh BMKG Wilayah 4 Kota Makassar dan juga Kementerian Agama Sulawesi Selatan, ini di mana menunjukkan bahwa waktu matahari terbenam adalah dari pukul 18.17 dan waktu bulan terbenam adalah pukul 18.20, sehingga dari waktu 2 menit lebih 55 detik ini juga hasil data perhitungan yang disampaikan sebelumnya ini tetap menunjukkan akurasi yang sama, di mana bulan berada di 0 lebih 2 menit, maksud kami 0 lebih 2 menit, sehingga memang dari hasil rukyat yang kemudian dilakukan ini hasil perhitungan ini tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan memenuhi kriteria Imkanur Rukyat menurut Mabims. Dan juga data-data tersebut ini kemudian akan dikumpulkan untuk dilaporkan ke pusat, Syafa. Dan setelah matahari terbenam, saat ini juga proses pemantauan hilal yang ada di rooftop Mall GTC Makassar ini memang nampaknya sudah selesai seperti itu. Namun bisa kita lihat sendiri bahwa teropong ataupun alat-alat yang kemudian digunakan oleh para tim pemantau ini belum dilepaskan sama sekali. Biasanya jika kemudian bulan telah terbenam, ini alat-alat langsung segera seperti itu untuk dikumpulkan ataupun diselesaikan di lokasi pemantauan. Namun hingga saat ini di pukul 18.31 waktu Indonesia Tengah di Kota Makassar, para tim pemantau masih terus melakukan pemantauan. Nah, ini juga kami masih akan memantau ataupun juga menunggu apakah ada data berikutnya yang akan mereka lihat, karena pada saat waktu matahari terbenam hingga waktu bulan terbenam tadi, cuaca di Kota Makassar memang ini tidak mendukung untuk bisa melihat apakah hilal terlihat dari Kota Makassar dengan konjungsi yang sudah ditentukan ataupun juga dengan lokasi Mall GTC Makassar yang berada di lintang 5 derajat dan juga bujur 19 derajat bujur timur, seperti itu dengan ketinggian 25 meter dari permukaan laut. Dan dari hasil yang juga disampaikan oleh PLT Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sulawesi Selatan, ini memang mereka sepertinya hanya akan menyerahkan seperti itu kepada BMKG Wilayah 4 Kota Makassar dan juga dari Badan Hisab untuk melihat apakah hilal ini sudah dapat terlihat dari wilayah Sulawesi Selatan yang memang ada banyak sekali titik-titik untuk melakukan pemantauan. Tapi untuk di rooftop Mall GTC Makassar sendiri sejauh ini masih tetap di 0 lebih 2 menit. Syafa. Baik. Terima kasih Nana Jamal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jika hilal belum terlihat di bagian timur Indonesia, lalu bagaimana dengan di bagian barat Indonesia? Kita ke Sukri yang ada di Loksemawe, Aceh. Selamat sore, Sukri. Bagaimana dengan pantauan hilal di sana? Apakah hilal sudah terlihat di Loksemawe? Iya, siapa? Selamat sore dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini di lokasi saya melaporkan posisi pemantauan hilal yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Aceh, tepatnya di Auditorium Tengku Syek Kota Karang, Loenga, Kabupaten Aceh Besar. Dan di belakang saya sini sedang berlangsung proses pemantauan hilal yang dilakukan oleh beberapa organisasi Islam yang ada di Aceh, di antaranya oleh BMKG, Kantor Kementerian Agama, MPU, dan sejumlah instansi yang ada. Sementara untuk posisi hilal di Aceh saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda penampakan hilal. Dari keterangan sementara yang kami peroleh dari Kepala Kantor Kementerian Agama, untuk di Provinsi Aceh sendiri saat ini posisi hilal masih berada di bawah 1 menit. Begitu, Syafa. Baik, Sukri, bagaimana dengan kondisi cuaca di sana? Apakah mendukung untuk melakukan pemantauan hilal di Loksemawe? Nah, untuk saat ini kondisi cuaca di Provinsi Aceh, tepatnya di tempat saya melaporkan, agak sedikit mendung. Namun kondisi itu juga membuat tim dari pemantauan sedikit mengalami kesusahan untuk memantau, mengingat di ufuk barat cuaca yang kita lihat sekarang di sini udah mulai menutupi matahari. Begitu, siapa?
Baik. Di Lok Semawe Aceh belum terlihat hilal di sana. Lalu kita kini bergeser sedikit ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada rekan kami Ridwan Nasution di sana. Ridwan, bagaimana pemantauan hilal di sana? Apakah hilal sudah terlihat di Medan? Ya, selamat sore Safa dan juga Mirsa. Saat ini di Kota Medan sendiri belum terlihat hilal dan akan dilaksanakan pemantauan tepat pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat, di mana matahari terbenam di Kota Medan. Untuk prediksi sendiri, ketinggian hilal 0 derajat 16 menit 30 detik, dan diprediksi untuk dari Kota Medan sendiri hilal tidak akan terlihat pada hari ini. Syafa. Baik, lalu bagaimana dengan alat-alat yang digunakan dalam pemantauan hilal dan juga kondisi cuaca di sana? Ridwan, apakah mendukung untuk menjalani pemantauan hilal di Kota Medan? Untuk di lokasi ini sendiri disiapkan 5 alat teleskop canggih untuk melakukan pemantauan. Sementara untuk cuaca sendiri di Kota Medan saat ini sudah bilang cukup cerah, namun masih dalam kondisi berawan. Syafa. Baik, terima kasih Ridwan Nasution. Selanjutnya kami akan menuju ke Aya Nufus di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Aya, bagaimana persiapan jalannya sidang isbat di sana? Apakah Kementerian Agama sudah menerima laporan dari seluruh wilayah di Indonesia terkait posisi hilal di pemantauan hilal sore hari ini? Ya, halo Syafa, sore ini Kementerian Agama sedang melaksanakan agenda pertama pada sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah, yang mana ini merupakan agenda pertama dan sudah diterima beberapa laporan dari beberapa wilayah yang ditentukan oleh Kementerian Agama, yakni ada totalnya 134 titik yang tersebar di seantero Indonesia. Dan tadi yang terakhir saya sempat melihat di ruang auditorium di mana tempat berlangsungnya sidang isbat, Kementerian Agama ini sedang menerima laporan tentang hilal dari wilayah Jawa Timur, sehingga memang ini nantinya akan berproses. Dan untuk agenda pertama ini sendiri sudah berlangsung sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi, dan sudah dihadiri oleh sejumlah tamu undangan, yakni perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat, kemudian juga dari Komisi 8 DPR RI, kemudian dari BRIN, BMKG, dan juga tadi kami sempat melihat ada sejumlah tamu undangan dari Ponpes, dan juga kami tadi melihat adanya imam besar dari Masjid Istiqlal yang hadir pada sidang isbat kali ini. Dan seperti biasa, Syafa dan juga pemirsa, untuk agenda pertama di sidang isbat ini merupakan pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1445 Hijriah, yang mana kita tahu ini akan berdasarkan pada penghitungan astronomi, sehingga memang ini akan cukup menarik nantinya. Dan untuk pemaparan ini pun dilakukan dari tim hisab dan juga rukyat Kementerian Agama yang sudah dilakukan, dan kira-kira ini akan selesai sebelum maghrib nanti. Kemudian akan disusul dengan agenda kedua, yakni sidang isbat itu sendiri, yang mana ini akan dilakukan secara tertutup, Syafa dan juga pemirsa, dan akan diikuti oleh peserta yang ada di sidang isbat itu sendiri. Dan kalau kita lihat untuk sidang isbat penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah ini nantinya akan dilakukan setelah salat maghrib. Dan selain data hisab atau informasi, sidang isbat ini juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal atau konfirmasi yang nanti akan dilakukan oleh tim Kemenak, lagi-lagi dari 134 lokasi seantero Indonesia. Dan kemudian nanti akan disusul dengan konferensi pers, yang mana ini akan dilakukan tepat di belakang saya. Ini sudah tersedia podium jumpa media begitu, atau konferensi pers yang mana nantinya akan dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian juga Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian juga Ditjen Bimas Islam, kemudian juga di sebelah kanan nanti akan ada perwakilan dari akan ada Ketua Komisi 8 DPR RI, dan juga akan dihadiri oleh Ketua MUI, sehingga memang nantinya akan lengkap di sini usai kedua agenda pertama dilaksanakan pada sidang isbat. Dan
Kementerian Agama akan melakukan konferensi pers di sini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang hasil dari sidang isbat. Tentunya kita akan melihat adanya potensi perbedaan antara Muhammadiyah dan juga pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama, yang mana memang kalau Muhammadiyah sendiri ini sudah ditetapkan yakni akan jatuh pada esok hari, yakni hari Senin, dan untuk pemerintah sendiri diperkirakan akan jatuh pada hari Selasa. Namun kita akan sama-sama menantikan seperti apa hasil dari sidang isbat ini, Syafa. Baik, terima kasih Ayah Nufus dari kantor Kemenak Republik Indonesia. Sebelumnya tadi ada Nana Jamal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian ada Ridwan Nasution dari Medan, Sumatera Utara. Dan juga tadi ada Sukri dari Loksemawe, Aceh. Terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ustadz Zaki Mirza. Ustadz Zaki, ini penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah dipastikan akan berbeda-beda di antara beberapa kelompok masyarakat di Indonesia. Kita akan bahas tentang hal ini, namun kita tahan dulu Ustadz Zaki dan pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan breaking news penetapan awal Ramadan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.